Welcome back ke The Central Boys. Balik lagi bersama Feral K dan Imam Kiku. And today we have apa ini? NFT Bay. Let's go. Nah, jadinya ini agak interesting ya guys ya. Pirate Bay tapi NFT gitu. Tolong diperjelaskan, Mam. Itu maksudnya kayak gimana sih itu? Nah, jadi ini sebenarnya mereka tuh, jadi teman gua ini si Lesion ini nemuin website namanya NFT Bay. Jadi NFT Bay ini semacam Pirate Bay kalau kalian pernah gunain, tapi NFT. Dan kita sedikit membahas tentang tampilannya dan segala macam. Jadi di sini tuh isinya listingan tentang NFT yang bakal launching, bahkan ada di ada di foundation ya tulisannya NFT Bay. Kalau kita search di coba kita search dulu aja di di Google foundation.app ya. Kita cek, ini mainnetnya saya ganti dulu ke Ethereum, Pak. Nah, jadi itu di Ethereum ya, Pak ya? Iya, nah diganti dulu biar bisa jadi wallet collector dulu biar bisa nemu NFT-nya kayak gitu. Nah, kita search aja NFT Bay. Itu keluar nggak ya? Loh, kok nggak ada ya? Mungkin caps lock kali. Nama artisnya kita search aja kali ya guys ya. Tadi nama artisnya tuh nih Vincent Van Gogh. Oke. Vincent Van Gogh. Oke, guys. Kita cek. Nah, ini guys NFT-nya, dan ini banyak banget yang bidding ya guys ya NFT-nya. Dan ini NFT Bay tampilannya ini. Nah, ternyata dari buatan Vincent Van Gogh ini ternyata beneran ada loh guys. Jadi websitenya tuh seperti ini, NFT Bay. Ini loh tampilannya guys. Dan ini isinya kayak gini. Jadi dimana isinya tuh update NFT terkini yang diupload di beberapa ekosistem seperti itu. Tapi di sini itu kalau kita klik salah satunya, dia itu bakal nunjukin pencet download anonymously gitu ya guys ya. Dan ini isinya tuh semacam prank metadata. Dan ini dia bilang ada tulisannya the $1 billion torrent, terus all NFTs on Ethereum and Solana blockchain. Jadi semua NFT yang ada di Ethereum dan Solana blockchain ini mungkin bakal jadi berita FAT buat kalian ya guys ya. Nggak tahu nih berita FAT-nya ngeprank atau beneran, tapi kelihatannya di sini agak ngeprank ya, in a way. Kelihatannya ngeprank. Dan ini Twitter orangnya yang bikin. Dan ini tweetnya lumayan memancing orang-orang di dunia NFT. Jadi ini dia bilang, jadi tweetnya tuh, oh my god, who right click all the NFTs. Nah, ini dia kasih lihat tampilannya seperti ini. Dan ini website-nya seperti prank. Dan dia juga ada GitHub-nya. Jadi ini statement-nya. Jadi dia ini orang Aussie gitu ya guys ya. Sampai di sini dia bilang itu ada satu poin yang dia bilang kayak gini. Jadi dia bilang, kenapa lu ngelakuin ini? Karena sedih. Terus kalau dia jelasin, lu nih orang mana? Orang Aussie. Terus habis itu dia tunjukin semua platform-platform yang dia buat kayak gitu ya guys ya. Terus dia bilang dia juga ada server situationnya, dia jelasin di sini. Di sini itu kayak server database-nya ya yang dia punya. Ini ada kira-kira 4 kali 10 terabyte SATA drive ya guys ya. Gitu. Nah, dan ini dia juga bagian dari LGBT community, dan ini ada beberapa video yang dia taruh. Nah, sampai ada poin yang mau gue highlight di sini adalah dia bilang dia tuh baru join Twitter Space tentang NFT, dan the hostnya tuh selalu ngomong rata-rata kita bakal launching project ini, kalau udah launching kita bakal jadi merchandise store. Terus kalau merchandise-nya bakal menarik orang lebih tertarik di NFT juga. Banyak orang yang bakal beli NFT dan bisa kaya. Nah, di sini dengan website prank yang dia buat ini, itu sebenarnya tujuannya kalau yang dibeli NFT adalah dari direction
untuk mengakses filenya. Di sini contohnya paling gampang gambar. Nah, dan saat ini menurut dia itu platform NFT tidak semua data gambar ya itu distorekan di dalam blockchain dan masih menggunakan Web2 storage seperti Google Drive dan lain-lain. Dan ini biasanya ada chance punya result for over gitu ya. Jadi artinya NFT-nya tuh value-nya jadi kurang berguna gitu. Yes. Nah, dia bilang di sini utilitas NFT-nya itu akan dibuat lewat sosial media. Jadi ya semacam digemborkan di sosial media dan nanti di banyak representasi digital itu bakal menuju ke fisikal representasinya. Bila atau kapan misalnya di Twitter atau TikTok dan di mana itu juga ada Discord-nya yang berintegrasi dan juga akan menjelasin di sosial media tuh profilnya bakal seperti apa nanti project NFT ke depannya seperti itu. Nah, dan ini membuat orang yang profil Twitternya membahas soal NFT ada check mark biru di Twitternya, orang tuh benar-benar jadi FOMO nge-follow dia. Harap mungkin gue bisa join project NFT dia, gue bisa kaya, ataupun misalnya project NFT-nya gue benar-benar mau bagian dari itu karena pun gue juga mau launching project NFT. Itu pendapatnya si orang ini. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu mereka tuh bikin kayak variable proof of membership, terus kayak early investor, terus segala macem lah, intinya kayak gitu. Nah, tapi faktanya tidak semua yang dilakukan di NFT itu dimasukkan di dalam blockchain dengan sepertinya. Dia bilang sebenarnya Web3 itu benar-benar bagus sebenarnya. Underlying teknologinya menarik, hanya saja terlalu untuk saat ini underlying teknologinya itu tidak begitu berarti dan masih banyak kerakusan dan scamming orang gitu ya. Dan menurut gue tuh menurut si Geoffrey-nya ini itu lumayan nyeselin gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia bilang ini mungkin akan sedikit berbeda dengan internet pada tahun 90-an. Tapi dia bilang yang menarik adalah komunitasnya sangat kuat dan bisa self-funding dengan sendirinya dalam melakukan proyeknya gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya ini mengerucut, ini maksudnya peer-shaped itu mengerucut, ini bakal menjadi hal baru yang bisa jadi skema pump and dump untuk NFT seperti itu, guys. In a sense, make sense sih menurut gue ya. Make sense sih, ya kan? Karena kayak as of now NFT itu iming-imingnya kayak projectnya di hype, ya kan, kosannya beli, lu jual lagi bisa tambah gede gitu loh. Iming-imingnya tetap kayak gitu, dan orang untuk sekarang ini karena masih di Web 2 ya, bukan di Web 3, bisa dibilang manipulasi data pun juga lebih gampang gitu loh, masih available gitu, masih vulnerable for manipulation gitu menurut gua. Jadinya kayak pump and dump could be gitu loh, could be the case, bisa menurut gua. Iya. Tapi di sini tuh ada yang menanggapi serius dan enggak ya guys ya. Nah, tapi ada juga yang against juga di sini ya, dia bilang kayak gitu. Kalau ada juga pemrogramannya juga yang bilang yang orang coding pun juga bilang karena ada faktor hyperlinknya juga yang agak-agak sedikit berbeda dan lain sebagainya. Nah, di sini itu website yang ditampilin ini juga dia bilang status websitenya dia itu mulai meledak, ada 1,2 juta viewers ya untuk kunjungan website ini, yang menurut gue sih gila juga ya gitu. Dan di sini banyak orang yang juga responnya dari membahas kayak mungkin orang yang tidak ngerti teknikal soal codingnya mungkin juga tidak aware gitu ya akan terjadi seperti pump and dump seperti ini gitu loh. Nah,
Terus habis itu ada juga yang ngejok tentang NFT kayak gitu, kayak apa, wah ini NFT itu cuma bagian dari joke kayak gitu. Nanti apa nanti juga value Ethereum bakal hilang dengan sendirinya dan lain sebagainya. Dan ada juga yang against ya. Dia bilang kayak gitu. Jadi di sini tapi orang-orang sini ini cuma buat make fun doang kok, nggak serius gitu kan. Menurut gue meskipun ini website prank, tapi untuk orang awam sebenarnya joke ini tuh cukup bahaya untuk yang baru mau terjun di NFT. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena project ini itu tidak maksudnya kalau buat orang awam yang nggak ngerti coding dari blockchain itu memang agak sulit ya sebenarnya untuk memahami hal ini. Jadi misalnya kayak gini, kalau kalian misalnya buka Etherscan, kalian bisa cek token NFT kalian di token ini ya, di ERC 1155 top token. Bisa kita klik di sini. Nah, di setiap tokennya itu biasanya ada metadatanya, di mana contohnya untuk OpenSea ini dia tuh punya store metadata untuk menyimpan berbagai jenis NFT, dan NFT-nya tuh banyak banget ya guys ya. Kita bisa cek di sini ini orang yang menggunakan OpenSea-nya berapa kali transaksi, kontrak dari metadatanya bisa tercatat semua di sini. Nah, terus banyak project NFT lainnya juga bisa terdata di sini ya, dan ini beberapa ada yang duplikat, ada yang real gitu. Jadi jadi sebenarnya kalian kalau benar-benar cek platform NFT, kalian harus tanya, metadatanya ada nggak? Nah, kalau kita buka OpenSea ya guys ya, kita buka OpenSea langsung. Misalnya kita klik sembarang NFT ya, contohnya ini ya guys ya. Nah, kita klik. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini kalau kita lihat di deskripsi, kita buka detail, ini ada kontraknya, ada token ID-nya. Nah, token ID-nya ini kita copy, kita taruh di Etherscan. Nah, kita kopas. Nah, ini bakal dilihat, oh nih transaksinya ada terdata nggak gitu, seperti itu. Ini kontrak address-nya juga kita bisa copy. Nah, ini kontrak address dari wallet yang bikin, dan ada token trackernya juga ya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk NFT sendiri ini opini gue pribadi, jadi sebenarnya NFT sendiri itu bagus untuk lisensi karya digital. Hanya saja dalam pengaplikasiannya masih ada faktor eksternal yang dimana orang ingin memanipulasi data tidak menggunakan Web3 atau blockchain, ataupun misalnya kalau menggunakan blockchain pun itu masih belum sempurna dalam copyright NFT-nya, seperti itu. Nah, menurut Bung Feral gimana nih sebenarnya? Gimana? Repeat the question. Nah, kalau untuk NFT ini lisensinya tuh gimana sih ke depannya? Kayak sama ini kan blockchain di NFT itu kan tidak semuanya masih full di Web3 ya, atau di blockchain. Nah, jadi bukti lisensinya belum sekuat dengan bukti lisensi karya secara legal konvensional. Menurut Bung Feral gimana nih? I guess kalau seandainya kayak gitu bakal ada keburukannya tersendirinya ya. Soalnya kayak gini deh, ya kan? NFT itu adalah di mana orang bisa karyanya terproteksi kan. Tetapi proteksinya itu lebih shit daripada konvensional seperti paten dan sebagainya gitu. Jadinya I guess it's gonna be bad menurut gua, bad for NFT for now ya, sampai orang bisa merubah datanya itu di dalam blockchain gitu. Ini menurut gua. Asal kalau seandainya udah berubah ke blockchain itu udah bagus ya menurut gua. Udah mulai bagus. Menurut gua nih masa transisi nggak sih, supaya orang tuh bisa ini. It is. Masih OTW gitu loh. Masih OTW. Iya. Makanya itu guys. Jadi menurut gua komen
yang dibawa menurut kalian perkembangan NFT sebagai lisensi karya dan lisensi item-item digital ke depannya tuh bakal semakin paten atau enggak ya? Atau mungkin ada sedikit pro kontra, ditambah lagi juga industri ya pemerintah pun juga sudah mulai terjun mendukung NFT ya di Indonesia, meskipun tidak semuanya ya, kadang masih ya sebagian persen kecil gitu ya guys ya. Iya. Alright, jadi itu aja dari kita. Make sure like, komen dan subscribe. Jangan lupa follow Twitter Desentra ya guys ya. Iya. Kita update YouTube tiap hari. kita tuh selalu kita update di Twitter kita. Jadi selalu follow Twitter kita juga. Yos. Oke, itu aja dari kita. Desentra Boys. Signing out.